Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan artikel populer yang berjudul Komunikasi Persuasi sebagai Penanggulangan dan Pencegahan Merokok pada Dewasa Muda. Oke, next slide. Yang pertama adalah latar belakang, yang dimana artikel populer ini dilatar belakangi oleh kebiasaan merokok. Merokok adalah perilaku menghisap atau menghirup asap hasil pembakaran tembakau atau zat lain yang mengandung nikotin dan bahan kimia berbahaya. Kebiasaan merokok ini masih banyak ditemui di kalangan remaja dan dewasa muda, serta sering dianggap sebagai bagian dari pergaulan, simbol kedewasaan atau cara mengurangi stres. Hal tersebut sesuai dengan Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 dari Kemenkes, yaitu sekitar 70 juta perokok aktif di Indonesia. Kelompok usia 10 hingga 18 tahun memiliki prevalensi sebesar 7,4%. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi persuasif sebagai strategi edukasi yang mampu mengajak dan menyadarkan remaja tanpa paksaan agar pesan pencegahan rokok dapat diterima dengan lebih efektif. Yang selanjutnya adalah pentingnya edukasi yang dipilih. Yang pertama, merokok masih dianggap hal wajar dan bagian dari gaya hidup remaja, karena pandangan tersebut membuat sebagian orang kurang menyadari bahwa rokok, baik konvensional maupun elektrik, tetap mengandung zat berbahaya. Poin yang kedua adalah rokok konvensional maupun elektrik sama-sama berbahaya bagi kesehatan. Dan yang ketiga, rendahnya pemahaman remaja menunjukkan perlunya edukasi kesehatan yang tepat. Dan yang terakhir, komunikasi persuasif efektif meningkatkan kesadaran tanpa kesan menghakimi, yang dimana pendekatan persuasif ini menjadi penting agar pesan kesehatan tidak bersifat menghakimi, tetapi mampu mengajak dan menyadarkan remaja secara perlahan. Next slide. Oke, baik. Dari pembahasan ini dapat dilihat bahwa perilaku merokok masih menjadi kebiasaan yang cukup dominan di kalangan remaja maupun dewasa muda. Merokok kerap dipresentasikan sebagai bagian dari pergaulan atau cara untuk mengelola stres, padahal rokok mengandung zat berbahaya yang berdampak serius terhadap kesehatan. Jadi tidak hanya perokok aktif, tetapi juga perokok pasif. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa permasalahan merokok tidak dapat dipandang sebagai isu individu semata, melainkan persoalan kesehatan publik yang memerlukan pendekatan komunikasi yang tepat. Jadi dari hasil wawancara ini, narasumber perokok aktif yaitu JPI berusia 20 tahun menunjukkan bahwa kebiasaan merokok dipengaruhi oleh lingkungan sejak usia dini dan berdampak pada kondisi kesehatan serta ketergantungan emosional. Sementara itu, narasumber perokok pasif FCP berusia 19 tahun juga mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap rokok di ruang publik. Hal ini menunjukkan bahwa dampak merokok bersifat luas dan saling berkaitan. Oleh karena itu, pendekatan komunikasi persuasif menjadi sangat penting sebagai strategi pencegahan dan penanggulangan perilaku merokok karena mampu meningkatkan kesadaran tanpa kesan menghakimi serta mendorong perubahan perilaku secara bertahap. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya ada data narasumber dengan nama inisial GFI, umur 20 tahun sebagai perokok aktif, dengan alasan pengaruh keluarga dan rasa penasaran. Waktunya, GFI telah menjadi perokok aktif mulai dari umur 10 tahun hingga saat ini umur 20 tahun. GFI masih menjadi perokok aktif. GFI mengkonsumsi rokok lebih dari 6 batang per harinya. Dan narasumber kedua ada FJP, umur 19 tahun sebagai perokok pasif, menjadi perokok pasif saat berada di kafe atau ruang publik. Selama berada di ruang publik dan mulai terpapar dari memasuki jenjang SMP dan semakin parah saat SMA hingga kuliah. Juga ada tips penanggulangan dan pencegahan. Yang pertama, pesan persuasif harus menampilkan dampak serius. 2, pesan perlu menekankan terkait dampak serius dari rokok dapat terjadi pada perokok aktif maupun pasif. 3, penggunaan pesan visual perlu dikontrol. 4, penggunaan media yang memiliki tingkat interaksi yang tinggi seperti bungkus rokok. 5, pesan harus menegaskan dampak langsung dari perubahan perilaku. 6, membuat pesan yang membangun keyakinan audiens melakukan perubahan. Dan 7, menyesuaikan pesan berdasarkan target audiens. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Dan ini ada yang terakhir yaitu kesimpulan. Merokok masih menjadi permasalahan kesehatan yang serius, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda.
Kebiasaan ini tidak hanya berdampak buruk bagi perokok aktif, tetapi juga membahayakan perokok pasif yang terpapar asap rokok. Faktor lingkungan, pergaulan, serta anggapan bahwa merokok dapat mengurangi stres menjadi pendorong utama seseorang mulai merokok sejak usia muda. Upaya pencegahan tidak cukup jika hanya mengandalkan larangan, sehingga diperlukan pendekatan komunikasi persuasif yang lebih mudah diterima. Melalui edukasi yang berkelanjutan dan sesuai dengan karakter audiens, komunikasi persuasif diharapkan mampu meningkatkan kesadaran serta mendorong perubahan perilaku untuk mengurangi, bahkan menghentikan kebiasaan merokok. Next slide. Next. Dan di sini ada daftar pustakanya. Nah, oke, mungkin segitu aja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.